sampai kitab itu dikatakan aliman ulama setengah Quran. Saking hebat itu kitab Al-Ihya, dari mulai manusia bangun tidur sampai apa diterangkan, Masya Allah. Sampai ulama Nabi Muhammad luar biasa, Masya Allah. Begitu. Jadi apa tuntunan yang diperhatikan mata? Apa tuntunan yang didengarkan telinga? Nah, sesuatu mubazir, ikhwanu syaitin. Mubazir apa segala macam teman setan. Kalau udah berkumpul dengan setan, ya sudah, nanti di akhirat nggak dapat atina di dunia wala fil akhirati hasanah. Nggak diberi ketetapan di dunia, di akhirat nggak ada kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatalil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang matahari yang selalu setiap hari bersinar, menjadikan dikatakan mata melihat dan bersyukur setiap pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan keberkahan di pagi hari, setiap hari. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekal amal salawat ini yang dikatakan bulan depan Rabiul Awal, bulan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lahir Nabi Muhammad ini masih di pertengahan Safar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan nanti di akhirat kelak mendapat kita syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Nining, mudah-mudahan sehat afiat, gobul hajat, diberkahi majlis, dipanjangkan umur, dan memudahkan segala urusan. Dan Ustaz Acang, mudah-mudahan sehat afiat, gobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antumah jamaah pengajian Majlis Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan dilancarkan rezeki, manfaat ilmu dunia akhirat, berkah ratib, berkah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Syahadi Baros, digobul hajat, dipanjangkan umur, bil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahadduts bin nikmah, dikatakan lisan imamul amal. Segala apa yang difikirkan manusia ini, apa isi hati. Akal itu apa yang ada di hati. Memang begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala la yanduru ila aswarikum, enggak melihat kepada apa pakaian badan apa, wala ila ajsadikum, dan kepada apa raga,
walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati. Jadi apa yang dipikirkan manusia itu berangkat dari hati. Dan apa yang diucapkan, nah itu dikatakan tahadus binikmah. Apa yang diucapkan ini yang baik, bukan ucapan-ucapan yang gak manfaat. Nah ini yang dikatakan bisa mendapatkan lisan ini barokah. Mudah-mudahan kita ini selalu dijaga ucapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa misal ghibah ya, ngomongin orang apa segala macam, ini afatul lisan. Apa enggak bisa menjaga mulut dari omongan apalah segala macam. Walaupun ngerasain di hati. Kadang sampai keucap kan, ngomongin orang kadang kan nggak bisa berhenti ya, saking enaknya begitu. Nah, Imam Ghazali dalam Rubuh Ihya Ulumuddin katakan afatul lisan itu bahaya lisan itu. Maka harus binikmah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan amal-amal ibadah, sholat duha, tahajud. Di bulan Safar ini dikatakan bulan Nabi Muhammad menikahkan Sayyidah Fatimah. Rasulullah menikahkan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Jadi Masya Allah, kesenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan adakan berapa hari lagi, Rabiul Awal, bulan Maulid Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Nabi, cara mandang Rasulullah apa segala rahmat yang dipandang Rasul. Cara mendengar Nabi Muhammad, apa yang didengar Rasulullah rahmat. Kita ini umat Nabi, apa yang didengar telinga kita ngikuti bagaimana Rasulullah mendengar. Kalau dikata di Al-Quran, sami'na wa ata'na. Gak kayak iblis, sami'na wa asaina. Yo, ngedengar tapi terus ngabain tuh iblis begitu. Nah, kalau misal manusia kufur, gak bersyukur kepada Allah, yo susah rezeki gara-gara itu. Kurang mensyukuri mata, kurang mensyukuri telinga, kurang ngelakuin apa-apa yang baik itu. Masakin suami kurang enak, nah itu susah. Itu nggak benar. Terus kurang bisa ngerem. Perempuan kalau ngomong, wah luar biasa. Nah itu nggak boleh. Itu nggak dikatakan itu sesuatu yang nyenengin. Ya, nggak nyenengin suami itu bukan tahadus binikmah, tapi kufur. Itu kufur nikmah. Nauzubillah min zalik. Kurangi pahala, ya kan dosa. Apa perbuatan yang jadikan seorang itu rugi, dia karena ketempelan dosa. Membantah suami itu dosa. Bukan ngurang-ngurangin pahala, bukan dosa. Kalau dosa itu udah pahala, udah ketiban, udah ketempelan, udah. Nah. Terus apa segala macam itu dari apa lisan, dari ucapan. Ucapan ini bahaya. Ucapan alisan imamul amal dikatakan. Ucapan itu pemimpin perbuatan. Ya, soli fardhu zuhri, sembahyang zuhur, yo ngucap, yo bersamaan dengan niat takbiratul ihram. Nah, begitu. Nah, terus apa sih sekiranya kok salat? Kita harus binikmah. Perkara tentang salat, tentang wudu, bagaimana taat seorang perempuan kepada suami. Nah, itu termasuk tahadus binikmah. Lah kalau perempuan enggak taat sama suami, ya ini kufur nikmah. Ini enggak benar. Ya, begitu. Jadi lisan yang menentukan nikah, akad nikah nih. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan. Wah, langsung jadi nikah. Nah, diucap. Kagok sedikit dari ulang-ulang akhirnya. Nah, itu dari apa? Kurang bersyukur kepada Allah, kurang jaga lisan. Jadi kalau rezeki kenapa susah, orang kawin susah karena dia nggak jaga lisan. Orang ini nggak jaga amanah. Allah beri apa ucapan dijaga karena nanti bisa menimbulkan fitnah, bisa menjadikan, kalau dalam bahasa itu bukan fitnah itu bahasa sini, fitan. Kalau dalam bahasa kaidah itu fitan itu
sesuatu kalau di akhir zaman al-kharij. Keadaan kejadian yang enggak apa selesai-selesai. Diomongin juga seru. Enggak selesai-selesai. Berapa episode. Nah, begitu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Termasuk harus bernikmah, berserah kepada Allah, termasuk amal. Ya, amal perbuatan ikhlas, berserah kepada Allah. Diberi apa rezeki, alhamdulillah. Diberi banyak sedikit, alhamdulillah. Nah, ini dikatakan taharus bernikmah. Kalau misal perempuan, ini suara perempuan nggak boleh keras. Ya, suara perempuan nggak boleh keras. Kalau laki-laki mau keras bagaimana sampai ibarat telinga tuh perempuan pecah nggak apa-apa. Aturan Allah ini sami'na wa ata'na begitu. Jadi yo nggak akan itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ini Allah yang ngatur apa yang terucap, apa yang akan terucap, apa yang dipikirkan, apa yang ada di hati. Walakin yanduru ila qulubikum. Dikatakan Imam Ghazali, dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad, Allah melihat kepada hati. Jadi kalau apa sekiranya salah ngomong segala macam biasa. Ya itu lisan itu biasa. Salah apa melakukan kesalahan apa segala macam jangan dari hati, ini bahaya. Kalau dari hati ini berarti ada kotoran, rusak hati. Lah maksiat juga di depan bisa masuk ke hati. Nah, apa dilihat mata bisa masuk ke hati. Nah, itu dikatakan kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mata. Kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada telinga. Ya, apa segala macam Al-Qur'an dihadapin. Oh, enggak bisa apa dilihatin. Masyaallah, berkah. Ini ada sir. Ini Al-Qur'an ini kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Huruf itu membawa mata. Ya, ada wudu apa segala macam membawa mata, nuntun. Huruf itu nuntun. Huruf Quran itu ada sir, ada kekuatan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang nuntun setiap apa malam begitu dibaca seperti malam. Ini luar biasa. Kenapa? Karena sir Al-Qur'an. Kalau nggak ngerti dikira apa? Dikira apa ya? Karena nggak ngerti. Ya, hatinya kosong akan ilmu. Nauzubillah min dzalik. Terus zalikal kitabu la raiba fihi, nggak ada keraguan itu Quran. Ya, harus bernikmah termasuk di saat rajin qiraatul Quran. Amal yang dikatakan ini membaca kitabnya. Membaca kitab setiap mukmin. Dan terus kenapa? Akhirnya karena baca terus Al-Quran menjadi ahlu taqwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi takwa. Takwa apa Habib? Takwa wajib. Ya. 30 juz perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngerti apa setan jin yang apa bisik-bisikin apa mau berbuat apa ketahan ya, karena setan ganggu. Alladzi waswisu fi sudurinas. Itu di Al-Qur'an juz akhir di Muawwidzatain ya surah An-Nas akhir itu ganggu di setan apa segala macam. Nah, wajib ngerti ya, karena Al-Qur'an perintah wajib. Naam. Nabi Muhammad diutus di bulan depan lahir Nabi Muhammad, awal rahmat Allah dari zaman jahiliyah. Minal juhala ilal fuqaha dikatakan. Dari zaman dulu nggak ngerti apa-apa. Nggak ada aturan. Di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat ke langit, ya. Nabi Isa kan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tidaklah Isa dibunuh ataupun disalib, tapi Allah angkat ke langit. Ya, itu naam itu dikatakan kabisat udah Allah murka. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin, hari Senin, Amul Fil, ketika ada peperangan gajah, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Bayi lucu Masya Allah, termasuk menceritakan Nabi Muhammad dari awal sampai akhir hayat Rasulullah tahadus bin ni'mah gitu. Jadi apa yang disyukuri seseorang itu ucapkan. Ya.
Jangan seperti orang-orang mukadzab, pendusta. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ngulang terus. Ya Ar-Rahman itu rahmat Allah luar biasa. Cuman kadang kita kurang bersyukur. Nauzubillah min zalik. Nah, terus khusyuk dalam mengerjakan salat. Takbiratul ihram, ya, terus hati-hati, kuat apa dari gangguan setan. Kalau bisa nggak usah pakai bacaan nas. Wudu, benar wudu, setan udah jauh. Nah, karena apa? Wallahu a'lam. Mungkin pikiran kurang khusyuk, ya, kurang ngerti bahwa akan menghadapi sajadah untuk mengerjakan salat, begitu. Sholih fardhu zuhri, salat siang hari zuhur, takbiratul ihram, terus ruku, terus sujud. Makmum apa enggak Habib sama suami bekerja. Nggak usah ngayal, suami nggak ada, udah nggak pikir makmum. Akhirnya kerjaan suami berantakan. Nah, gitu ya. Usuk, takbiratul ihram, ruku, segala macam. Masya Allah. Terus sesekali berjamaah, ya. Mendapat fadilah sunnah muakkad. Nabi selalu berjamaah. Kalau kita bukan Nabi. Mudah-mudahan dapat berkah Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus apa kesenangan? Ngenali Rasulullah. Gak ada kesenangan ngelebihi ngenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia lakal basyar. Tapi bukan manusia biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia biasa. Yang didengar telinga Rasulullah di mana Allah berada. Kalau kita sholat udah khusyuk baru Allah merhatiin. Kalau nggak khusyuk udah dicuekin. Ya, kata Ustaz Ahmad Sahih Wafa, guru Habib, ana indika abdi. Tergantung bagaimana kita. Kalau kita khusyuk ya kita diperhatiin. Kalau kita enggak ya Allah enggak merhatiin. Gitu. Tapi Rasulullah lain. Ya. Dan Nabi innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Sehingga kita ngerti Rasulullah menjadi kita mulia. Amin. Kalau yang mengenali Rasulullah akan menjadi mulia. Allah katakan ke Nabi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaanmu wahai Rasulullah, ya, yang disenangi Allah. Allah senang takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memang menjadikan apa segala sesuatu ini, dan Allah jadikan segala sesuatu dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita apa segala macam sudah. Makan, minum, tidur, sampai apa Al-Alahiyah Al-Ulumuddin, kitab itu sampai kitab itu dikatakan alimal ulama setengah Quran. Saking hebat itu kitab Al-Alahiyah, dari mulai manusia bangun tidur sampai apa diterangkan semua, Masya Allah. Sampai ulama Nabi Muhammad luar biasa, Masya Allah. Begitu. Jadi apa tuntunan yang apa diperhatikan mata? Apa tuntunan yang didengarkan telinga? Nah, sesuatu mubazir ikhwanu syaitin. Mubazir apa segala macam teman setan. Kalau udah berkumpul dengan setan, ya sudah, nanti di akhirat enggak dapat atina fi dunia wala fil akhirati hasanah. Enggak diberi ketetapan di dunia, di akhirat enggak ada kebaikan. Na'udzubillah min zalik. Doa kepada Allah, sapu jagat, nyapu, sapu bersyukur, luar biasa. Semua ada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dapat semuanya sudah. Fil akhirati hasanah. Dapat semuanya. Tapi kufur nikmah. Salat jangankan berdoa. Salat 5 waktu. Tapi ada punya penyakit. Penyakit ini dikatakan munafik. Nah, iya. Penyakit itu susah. Diberi amanah khianat. Ketika berjanji ingkar, ketika berbicara berdusta. Nah, susah. Salat sia-sia, puasa Ramadan sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ngerti Allah Subhanahu wa taala, pikirkan untuk bagaimana menjaga lisan. Perbuatan penting. Ngomongin orang akhirnya salat sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Salat, kenapa Allah suruh menghadap ke kiblat? Supaya hati ini lempeng. Supaya khusyuk. Jadi khusyuk bukan hal susah, tapi orang ini kadang nggak mau. Al-Imam Abi Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Sulhul Murid itu dikatakan harus ada ba'ith, kemauan. Harus ada kemauan. Begitu. Nah itu yang dijadikan perempuan-perempuan itu waliyah itu
alimah itu khusyuk dalam mengerjakan sholat. Loh bagaimana nggak kepengen? Kalau orang sholat nyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala, jihadun nafas dikatakan paling penting utama bagaimana melawan nafsu. Bagaimana gak lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pandangan. Ada pikirkan apa? Salat ini pikirkan apa? Itu tahazzu nikmah. Di saat salat khusyuk mengerjakannya itu dan ngerti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti. Nah, salat ini muamalahnya sunnah Nabi, apa hukumnya? Fardu mengerjakan salat. Kita salat diikuti Nabi Muhammad SAW. Bang Syekh Nawawi Banten katakan dalam kitab Marakil Ubudiyah, jadi apa perintah Allah itu dua, wajib dan sunnah gitu. Terus hidup apa nggak senengan susah ngeluh apa cengeng lah apa segala macam nggak boleh. Perempuan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Perempuan itu lebih gampang daripada laki-laki. Terus kalau misal mati ya lebih gampang daripada laki-laki. Lebih dia punya hati lebih halus daripada laki-laki. 1:10 lah. Nah, begitu. Terus matahari keluar terus melihat mata semua manusia, hebat Allah. Terus malam setiap rumah bisa lampu nyala cetek. Ya, Allah beri rezeki semua. Mata itu yang ketika malam untuk melihat Allah beri akal terus ngerti lampu, dia nyala lampu bisa ngerti kalau apa ada sesuatu di malam hari. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tahadus nikmah. Salah satu bentuk daripada seorang itu dia mensyukuri matanya ketika di malam hari Allah beri rezeki cahaya lampu itu untuk melihat. Nah, begitu. Dari diri orang itu sendiri. Ada yang senang apa segala macam lampu yang terang atau senang yang lampu nggak terlalu terang gitu. Nah, apa ngirit ya? Kalau lampunya nggak terlalu terang, nggak terlalu boros. Nah, Masya Allah, ya udah berapa puluh watt, apa ini yang 5 watt, apa berapa watt. Nah, itu termasuk apa? Pinter apa? Ngurusi rumah apa segala macam tahadus nikmah. Kalau nggak pinter ngurusi rumah ya itu kurang bagus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mata orang yang sering diselawati, sering selawat untuk mata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad untuk mata. Sering selawat untuk telinga, selawati telinga apa segala macam. Anak lahir putih lucu anak diselawatin. Ayo pernah ada anak lucu lahir mati. Nauzubillah. Zalik selawati anak lahir, diselawati Allahumma shalli ala Muhammad, diselawatin. Ya jadi enggak kena mata. Apalagi diri sendiri anak diselawatin kok. Nah, begitu mata diselawatin, telinga diselawatin, apa segala macam. Selalu selawat ke Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Doa juga harus ngebawa nama Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampai andai kata orang bangun dari tidur dia lupa kepada Nabi bisa dihukumi kafir, hati-hati. Ya, karena syahadat ya. Ngerti Nabi Muhammad SAW. Salat subuh. Ya, salat subuh. Salat zuhur. Salat asar. Sahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Terus salam apa segala macam. Nah, itulah bersyukur. Mata ngelihat apa tempat sujud. Masya Allah. Telinga apa mendengar apa-apa yang dibaca. Ya nggak apa-apa kedengeran sedikit perempuan nggak apa-apa. Namun jangan nyuara itu haram ya. Kalau kedengar sedikit di telinga dia nggak apa-apa. Kalau laki-laki boleh. Kalau terdengar nggak apa-apa, makruh. Tapi kalau perempuan terdengar kerasnya haram, nggak boleh. Nah, itu karena aurat suara perempuan itu mau ngundang nafsu nggak ada urusan. Pokoknya taatilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus nikmah lisan. Yang apa menyebabkan lisan menyebabkan perempuan mendapatkan kesusahan. Nauzubillah min dzalik. Terus telinga yang menjadikan seorang itu mendapatkan kesenangan dan mata mendapatkan kesenangan kalau dia apa mendengar apapun yang baik. Mendengar pengajian, Habib ceramah apa ustaz apa ceramah apa ada baca maulid atau
baca tahlil, zikir tahlil, masya Allah. Azan disautin, Allah Akbar, ya perempuan jawab, Allah Akbar, dapat 500 pahala, dapat 500 pahala. Kalau laki-laki 1000, kalah terus sama laki-laki nggak bakal menang. Begitu. Itu galah Pak Salim bin Abdullah Asyadiri, Allah yarham, di Rubat Tarim di Hadramut di Yaman Arab sana. Nah, jadi kalau kurang bersyukur kepada Allah, ini kufur nikmah lah. Taharus nikmah ini sebaliknya orang yang nggak enak. Nah, orang yang nggak enak ya selalu nggak ada enak-enak sama sekali, nggak pernah senang. Nah ini udah salah. Kalau udah nggak pernah senang, ya susah udah. Susah. Lah orang susah, orang itu seperti apa? Ini orang nggak bakalan ngelihat surga. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Kufur nikmah itu menjauhkan rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apa misal? Durhaka kepada suami, na'udzubillah min dzalik. Jahat kepada anak misal, na'udzubillah min dzalik. Terus apa anak durhaka kepada orang tua, udah nggak ada bilang Habib itu Pak nggak apa-apa, jangan. Itu kufur nikmah. Ya, nggak sami'na wa ata'na begitu. Mendengar terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mati, ya, waktu hidup enak, waktu hidup apa kata suami? Mau apa segala macam udah berserah kepada suami. Begitu mati minta ke Allah. Ya, begitu. Makanya ngerti Allah, ngerti Nabi Muhammad. Nah, terus taat kepada suami, begitu. Kalau suami nggak ngerti Allah, nggak ngerti Nabi Muhammad, ya susah. Nah, itu termasuk daripada tanda nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga ini yang nggak ngerti Allah. Na'udzubillah min dzalik, nggak ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ngenali Rasulullah terus salawat ke Nabi Muhammad, wajib setiap salat ya salawat. Setiap salat itu salawat. Daripada rukun salat. Salam ya. Salam ini rukun salat. Terus apa lagi? Terus khusyuk ya. Khusyuk. Sunnah ada mengatakan tapi rukun salat. Tumakninah. Terus andai kata terus hidup, terus mati, berserah kepada Allah, diterima itu sama Allah, diterima. Karena ngerjakan salat. Begitu akhir hayat, ketemu malaikat Israel. Ketemu malaikat Israel, masuk ke alam barzah. Enak. Dikatakan Nabi pindah tempat. Mati itu pindah tempat. Nabi memberi khabar tentang surga, tentang azab neraka. Barzah sebentar lagi. Ya. Awal babil akhirah, pintu ke akhirat ini alamul barzah, alam ruh, alam nanti jasad terpisah, ruh terpisah dari jasad. Nah itu nanti ke alam itu, ke alam barzah. Terus ditahlilin, dikirim Fatihah, pakaian libasu taqwa zalikal khair, dikatakan. Pakaian ketakwaan dibawa sampai nanti ini kebaikan, khair. Libasu taqwa, pakaian ketakwaan, apa itu? Zalikal khair, itu kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hati ini bagaimana tergantung ucapan itu, bagaimana hati ini menjadi apa segala macam nih karena yang didengar. Dengar apa nih? Dari pengajian, dari ustazah, dari guru segala macam, itu yang masuk ke hati. Amin. Mudah-mudahan berkah. Itu yang menyelamatkan dunia akhirat. Dunia akhirat. Nabi Muhammad SAW terus memberikan syafaat. Dia beri syafaat Rasulullah. Karena menyenangkan Nabi. Karena nyenangin Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi dikatakan Allah Subhanahu wa taala rahmat lil alam. Segala kehidupan di luar, bukan yang di badan kita. Ada alam yang enggak kelihatan, gaib, alam jin. Segala macam itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, penerang, keterangan, mata terang siang seperti ini. Kita nggak ngerti alam gaib, alam jin. Kita nggak ngerti alamul malakut, alam malaikat. Yang kita ngerti sebatas alam zahir kita manusia. Padahal itu wajib ngerti jin. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dikatakan seperti itu. Berarti kalau misal nggak ngerti gaib, nggak ngerti jin, kufur nikmah. Ya nggak hati-hati. Akhirnya rumah tangga diganggu setan nggak ngerti. Oh iya diganggu jin. Apa segala macam, segala sesuatu yang memang
Di pikiran ini ada di hati. Allah lagi ngobrol sama orang itu, diberitahu ini ada apa dikasih isyarah. Begitu. Termasuk ada kufur nikmah. Nggak menjaga perasaan suami istri, nggak saling mengalah. Itu termasuk ada kufur nikmah. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia Nabi Muhammad rasul, utusan li umat, untuk kita umat. Jadi kita segala apa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makan, minum, nikah mengikuti Rasulullah SAW. Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Sahabur Ratib itu dikatakan punya anak meninggal. Habib Umar Salim punya anak meninggal. Terus Habib Umar ketemu gurunya Habib Abdullah Al-Idrus, lain zaman. Ketemu keramat, lain zaman. Ya Umar, beri nama anakmu apa Salim lagi. Orang waliullah. Wali min auliillah. Masyaallah. Ya apa? Bakhair ya. Ridwan insyaallah. Memiliki khasyah. Allah beri khauf ta'ah, rasa takut kepada Allah. Taat lain enggak kita enggak terlalu taat, enggak terlalu takut. Ya. Nah, tapi insyaallah apa? Karena Nabi Muhammad SAW rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan kepada alam al-qalb, hati. Ila man atallah biqalbin salim. Dikecualikan Allah Subhanahu wa taala, hadis seperti apa yang menyelamatkan seorang itu? Nah, ini yang dikatakan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu. Dan Allah sudah katakan Nabi Muhammad Rasul, utusan Allah. Wa ma arsalnaka. Bulan kebanggaan. Maka dikatakan bulan Rabiul Awal, bulan kebanggaan umat Islam. Wa ma arsalnaka, engkau wahai Rasulullah, karena enggak apa? Rahmatan lil alamin. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu umat Nabi luar biasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad di Al-Qur'an itu. Itu Al-Qur'an itu menceritakan Nabi Muhammad ya, karena turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kesenangan yang menjadikan Rasulullah ini rahmat untuk kita semua. Jadi kalau kita memikirkan hidup, tak harus bernikmat. Apa yang baik-baik itu yang menjadikan kita mendapatkan pahala. Kalau kufur nikmah, ya udah kita berarti nyalengin dosa. Di akhirat dibawa kemana amal? Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Itu amal akan dibawa dengan tangan yang benar. Ya, catatan itu dipegang di tempat yang benar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Dan terus dikatakan yang salah dipikul ya amal selama dunia. Berat selama dunia. Sejnul mukmin dunia dikatakan penjara untuk setiap orang iman ke Allah. Jannatul kafir, dan orang yang kufur kepada Allah ibarat apa? Enak dunia ya. Kalau kita di dunia ini kayak bawa pikulan begitu. Nanti di akhirat dia apa? Amalnya memunggungi orang-orang jahil itu, orang-orang yang apa? Yang enggak takut kepada makar Allah. Nauzubillah min dzalik. Urusan sama manusia kita mending apa? Sabar. Urusan sama Allah udah taubatun nasuha, begitulah. Itu yang dikatakan nikmat yang Allah berikan yang wajib kita syukuri, nggak boleh dikufuri. Itu tak harus menikmah. Apa segala macam yang kita rasakan yang menyenangkan hati, kita harus menikmah kalau kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita nggak syukur kepada Allah, berarti kufur nikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.